Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, dan sanak minang orang awak, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang sudah terkenal di mana-mana, khususnya Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Banyak sekali orang yang mengenal beliau, yaitu Bapak Nuzirwan alias Haji Wan. Betul sekali Pak ya? Ya benar ya. Ini saya panggil Pak Haji aja lah ya. Silakan aja. Soalnya di mana-mana di Kota Payakumbuh ini orang memanggilnya Pak Haji Wan ya. Martabak Mesir. Martabak Mesir Pak Haji Wan. Nah itu brandnya Martabak Mesir. Iya. Kita basa-basi dulu lah Pak Haji ya. Iya. Sebelum kita bahas yang lebih panas lagi ya. Iya Seperti betul. panasnya martabak. Ini Pak Haji. Ini sudah berapa lama nih Pak Haji? Iya. Berkenalan dengan Martabak Mesir ini. Iya iya. Jadi martabak ini pada awalnya mulai dari tahun 1985. Waktu itu saya bekerja di Padang selama 3 tahun, dapat pengalaman. Itulah sebelum peresmian Kota Payakumbuh, Pasar Payakumbuh setelah kebakaran, kita coba mandirilah, ketek-ketek istilahnya. Mulai dari kaki limo, ya kan, punya meja cek, jo payung cek itu tahun 1985. Waktu itu 1 tahun setelah saya lahir itu. Oh, iya. Baru umur 1 tahun Baru ternyata 1 Pak tahun, Haji ya. sudah berkecimpung di dunia martabak ya. Iya, iya, 85 iya. Pak Haji ya. Berarti dulu memang kaki lima satu meja satu payung. Satu payung, ya waktu itu karena kita baru mulai, Ya. dan harga martabak waktu itu tidak salah 600 Rp600 ya. rupiah. Waduh, itu posisi masih yang di sekarang. Pertama emang di situ, di posisi di depan Izra, depan ya Izra, kan? ya. Itu pindah lagi kebijakan pemerintah waktu itu, akhirnya balik ke posisi yang lama gitu. Pindah-pindah karena kebijakan pemerintah ya. Kebijakan Sepertinya pemerintah. kalau sekarang Pak Haji bisa memindah-mindahkan kebijakan pemerintah ya. Soalnya brandnya sudah terkenal di mana-mana ya. Iya, betul. Gak mungkin orang Payakumbuh tidak tahu dengan seorang Haji Wan yang juga politisi. Nah ini. Oke, tapi kita jangan bahas dulu tentang itu ya, tentang martabak ini. Iya. Ini kenapa nih Pak Haji? Harus martabak ini. Payakumbuh terkenal dengan rendang. Iya, iya. Batih, galamai. Kenapa Pak Haji memilih martabak? Ya. Jadi sebenarnya martabak, ikon orang Kubang itu kan martabak. Ya Kubang ya. Ya, jadi dari Kubang kemanapun orang Kubang merantau, ya pasti itu membawa kuali istilahnya, kuali ya, itu ciri khas orang Kubang. Baik sampai ke negeri jiran Malaysia. Jadi ciri khas orang Kubang itu adalah lima manggaleh kaki limo ada martabak, itu pasti orang Kubang gitu. Pasti orang Kubang Pasti ya. orang Kubang. Ini yang membawa martabak pertama sekali kan Hayuda itu ya, Haji Yusril Darwis ya. Kalau martabak Mesir ini memang Bapak Haji Yusril Darwis mulai mengembangkan di Padang kan. Ya, 1971 ya. Iya, 1971. Jadi itulah yanglah berkembang ke seluruh pelosok, ya, dimanapun orang dari Kubang, ya, kalau menggalai martabak Mesir, akulah pasti orang Kubang gitu. Pasti orang Kubang. Berbeda dengan martabak telur kan gitu. Beda lagi itu ya, martabak beda telur lagi ya. Yang konon katanya itu dari Jawa dulu ya. Di Jawa baru dulu. menyebar Ya. ke seluruh pelosok. Oke. Ya. Pak Haji, nah ini kenapa ini martabak Pak Haji ini bisa terkenal nih? Mungkin ada sesuatu nih yang Pak Haji tanam mungkin ya. Iya. Atau ada sesuatu yang Pak Haji brandkan kepada masyarakat. Kenapa bisa terkenal? Yang jualan martabak nggak Pak Haji doang. Iya, iya betul. Ini apa sih Iya. resep? Sebenarnya kan di mana-mana martabak
ini ada, ya, yang berasal dari binaan dari Pak Haji Yusri Darwis. Oh, binaan ya? Ya, binaan dari beliau. Pak Haji Yusri Darwis. Cuma dalam hal ini tentu perlu inovasi, ya. Nah, ini ya. Perlu inovasi di dalam baik itu cita rasa, kemudian juga tampilan, kan gitu. Ini yang perlu bagi kami dari terutama keluarga besar Martabak Mesir Haji Wan ini selalu melakukan inovasi-inovasi, ya. Oke. Kemudian formula-formula cita rasa itu perlu ya dirubah gitu. Kalau sekarang kan ada martabak mozzarella, Ya, ada martabak jamur, ada martabak nugget, semuanya itu ya bermacam-macam variasi untuk supaya orang berpikir bagaimana ini rasanya martabak mozzarella, bagaimana martabak jamur gitu. Kadang-kadang kan orang yang nggak suka daging, nggak boleh makan daging, bisa menikmati martabak. Ada dari daging ayam gitu. Yang nggak suka daging, suka sayur, inilah dari jamur, ya. Ini martabak vegetable namanya kan tuh. Jadi khusus sayur aja gitu. Khusus sayur aja isinya ya, untuk vegetarian ya. Di sini yang ciri khasnya itu kan saus. Ya, sausnya. Semua orang bisa kok membuat martabak, ya. Tapi yang ciri sausnya ini, ini yang jadi khasnya martabak Mesir Haji Wan itu. Punya ciri khas sendiri ya. Yang susah ini maaf ditiru atau dimodifikasi oleh orang lain, ini yang susah sebenarnya. Ya, itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan ya. Kadang gini Pak Haji, ya. Kadang kita kadang bisa membesarkan harimau ya. Iya. Setelah kita beri semua, kita yang dimakan ya. Bukan kita tidak mau mengajarkan secara apa, karyawan-karyawan yang lepas dari Martabak Mesir Haji Wan, ya, berkembang di daerah lain, alhamdulillah mereka bisa maju. Cuman setiap orang datang ke tempat kita, ambolah coba martabak. Tapi ciri khas saus martabak Haji Wan kok susah dicari kan gitu. Walaupun karyawan kita yang buka di Pekanbaru, dimanapun mereka dicoba kan, tapi sausnya agak sama katanya. Gitu. Jadi memang rahasia perusahaan ini kan di situ. Pasti, emang pasti punya yang itu. Iya. Martabaknya bolehlah sama, potongannya sama, isi dalamnya sama. Ini sausnya nih yang berbeda, kuahnya ini ya. Ya, selama 20 tahun itu menciptakan bagaimana rasanya betul-betul punya khas dan rasanya yang betul-betul sesuai dengan lidah masyarakat. Ini yang susah. Kenapa? Kita memilih bahan-bahan itu yang berkualitas gitu. Dari segala yang masuk ke dalam olahan itu, bumbu itu nggak bisa sembarangan gitu. Nah, ini Pak Haji jadi pertanyaan, kenapa Pak Haji bisa dan kenapa pengusaha-pengusaha sekarang nggak bisa? Kenapa mentok aja ide mereka ini? Apa sih sebenarnya? Apa beda ini pengusaha kuliner lama ini sama pengusaha kuliner yang baru? Apa ini permasalahan sebenarnya Pak Haji? Itulah tadi kita harus melihat perkembangan. Ya, contoh aja kan orang etnis lah, Cina kan gitu. Dia bisa membuat variasi-variasi gitu kan. Contoh aja dari roti bermacam-macam variasi kan gitu. Jadi kita harus berpikir, apakah martabak Mesir ini hanya khusus seperti yang kita terima dari orang-orang terdahulu yang telah mendidik kita kan, itu mengajari kita. Mungkin perubahan-perubahan ini kena adanya KFC, CFC, muncul lagi macam-macam masakan dari luar. Kita harus bisa mengimbangi itu. Jadi kalau KFC ini ciri khasnya, CFC ini ciri khasnya. Jadi kita Payakumbuh dah banyak produk-produk luar termasuk dari Turki, namanya kebab kan gitu. Gini. Sekarang martabak dari Mesir kan gitu. Jadi dengan istilah nama-nama itu orang menjadi tertarik, ya kan?
Setelah dicoba, oh rasanya martabak Mesir, martabak India, martabak telur kan gitu. Jadi ikon Sumatera Barat itu khusus Payakumbuh mereka katakan udah jadi ikon Kota Kumuh martabak Mesir ini. Martabak Mesir ya. Itu. Masyarakat banyak tahu martabak Mesir ini benar-benar berasal dari Mesir ya. Dan dari India dan Arab. 1971 masuk ke Indonesia. Ke Indonesia. Ini karena wajah Arab ini orang menyebutnya wajah Mesir. Ya udah. Jadi kita dengar kabar itu Pak Haji Yusri Darwis itu beliau di Medan dulu. Ya. Jadi dasarnya martabak Mesir ini dari martabak India gitu. Ya, betul kan martabak India ya. Orang Minang kan pintar mengolah. Ya. Orang Minang kan pintar masak gitu. Ya. Kalau orang India dia kan roti canai atau paratha itu kan pakai gulai kambing. Ya, kari ya. Gulai kari kan gitu. Jadi mungkin timbul pemikiran dari guru kita ini kan kalau saya digabung kalau kari tidak mungkin dimasukkan dalam bisa bikin rendang dulu. Rendang dulu ya. Jadi sebenarnya martabak Mesir ini kan direndangkan daging itu. Bumbunya bumbu kari gitu. Ya, bumbu kari. Gitu. Jadi lebih simpel baru dicampur dengan sayur-sayur dan diolah. Ini liciknya orang Minang ini ya, dilawan ya. Orang Minang terkenal dengan istilah ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Jadi memang sebenarnya martabak Mesir ini dari rendang. Karena ciri Payakumbuh kan rendang. Oke. Rendang, gitu. Ya. Oke, Pak Haji. Ini udah lama ya dari tahun 85. Nah ini Pak Haji. Setiap orang pasti akan bertanya apa sih yang sudah didapatkan oleh Haji Wan tersebut dengan martabaknya. Iya. Jadi sebenarnya gini, memang berusaha itu ya tidak semudah membelikan telapak tangan. Ya, pasti. Perlu proses yang panjang, ya suka duka yang harus kita hadapi kan gitu. Yang penting di sini dalam usaha ini siap nak mental kita. Ini mental ya. Untuk entrepreneur ini. Oke, menarik ini ya. Ya, jadi siapapun yang masuk karena itu siapkan mentalnya. Siapkan mental ya. Ya, siapkan mental. Sebab di sini kadang-kadang ya semacam apalah ada gelombang naik turun. Pasti. Ya, peminat kalau belum kenal dia mencari dulu. Mencari ya. Mencari dulu. Kalau memang sudah jadi tren, orang mencari kita. Kalau dulu kita mencari orang ya, kan gitu. Itu malam. Iya, datang orang, Pak, singgah dulu Pak. Makan dulu martabak Mesir kan gitu. Kalau sekarang kan enggak, datang orang enggak tanya, orang duduk ya? Iya, langsung aja hidangin martabak. Oke, masyarakat tahunya sukanya Pak Haji yang sekarang alhamdulillah sekarang nambah 2 outlet ya. Iya. 3 ya. 3 ya. 2 outlet ya. 2 outlet ya yang sudah menjadi konsepnya resto dan kafe itu. Ya, konsep resto dan kafe. Satu ya, Pak Haji ya. Iya. Yang satu lagi yang di Payakumbuh Barat itu ya. Iya, itu yang di depan pom bensin ya. Depan pom bensin ya, SPBU ya. Oke. Ya. Sekarang masyarakat kan tahunya Pak Haji sukanya sudah segede ini. Nah, dukanya kan masyarakat juga tidak tahu. Iya, benar. Mungkin ini ada ya, kalau Pak Haji boleh bercerita. Mungkin dukanya pernah digusur oleh seseorang, pernah dimaki-maki. Akhirnya orang itu yang minta kerjaan. Iya, jadi persis betul ya. Suka duka yang kita hadapi itu dari awal dorong gerobak, dayung beca, ya kan? Itu dari awal seperti itu. Panas ya panas lah, kehujanan lah. Nah, kadang-kadang kita dianggap orang itu seperti apa ya? Kalau pulangnya sudah larut malam, ribut kita bawa barang, Mama Kak Juang Ma, ada yang sedang lalu. Itu selalu kita dengar ocehan orang. Ya namanya kita berusaha bawa tenda, naik becak, itu kan memang ribut ya, hari tengah malam. Tapi keadaan kita seperti itu ya kita terimalah. Ini menarik ya. Nah ini Pak Haji, saya tahu nih Pak Haji, apakah itu gara-gara martabak atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi Pak Haji yang saya tahu pernah dulu menjabat menjadi anggota dewan tahun 1999 sampai 2004. 2004 2009. 2004 2009 ya. Ya. Nah
Itu gara-gara martabak atau gimana nih? Tapi jangan dijawab dulu Pak Haji. Iya. Kita break dulu. Oke. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Seseorang yang sudah sangat terkenal di Kota Payakumbuh, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Pak Haji Wan Martabak Mesir. Oke, ini Pak Haji tentang pertanyaan di segmen 1 tadi yang belum disempat dijawab ya. Iya, iya. Tahun 2004 sampai 2009 ya, Benar, ya. Anggota legislatif ya. Iya. DPRD Kota Payakumbuh. Ya. Ini berkat martabak atau gimana ini Pak Haji? Ya, jadi artinya begini, martabak mengangkat martabat. Itu judul, judulnya seperti itu. Martabak yang mengangkat kita menjadi martabat kita ya. Ya, martabak mengangkat martabat. Nah, artinya apa? Dari pedagang kaki lima, kok bisa itu menjadi mewakili masyarakat sebagai duduk di lembaga legislatif kan gitu. Oke. Ya, tentu punya dasar ya. Artinya kita lihat perkembangan dari masyarakat pedagang kita, boleh dikatakan setiap kebijakan pemerintah lalu gusur sana, gusur sini. Jadi yang membela kita itu yang khusus dari komunitas ini kan nggak ada. Dari pedagang kaki lima. Ya. Jadi perlu adanya perwakilan di sana untuk memperjuangkan aspirasi daripada pedagang kaki lima ini. Nah, karena kita hobi dari organisasi, ya masuklah ke arena politik ya. Arena politik waktu itu peluang kita karena saat reformasi muncul, kita langsung ambil posisi partai yang betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saat itu ya? Iya, saat itu. Oke, tapi saya yakin nih Pak Haji ya, saya merasa nih, kalau hanya dari martabak, belum tentu nih. Pasti ada sesuatu yang Pak Haji tonjolkan, tampilkan sehingga masyarakat mempercaya Pak Haji duduk. Ini boleh kayaknya Pak Haji membagi sesuatu kepada masyarakat. Ya sebenarnya karena di sini kita banyak di organisasi sosial ya. Organisasi berarti ya, organisasi, permainannya. Ya, organisasi keagamaan gitu. Jadi kepedulian kita dalam beraktivitas ini nampak oleh masyarakat ya, aktivitas kita memang sesuai dengan apa yang diinginkan daripada organisasi dan masyarakat itu sendiri kan gitu. Jadi mulai kita membangun pendekatan kepada masyarakat melalui ini gitu. Melalui itu ya? Iya, melalui proses PDKT atau pendekatannya kan nggak instan ya, panjang sekali ya. Panjang prosesnya gitu, bukan kembali seperti tapak tangan gitu. Iya, beda sama zaman sekarang ya. Untuk 1 tahun mau menjadi itu ya, sudah mulai pencitraannya ya, baru-baru ya. Iya, baru-baru. Tapi di negara luar Pak Haji, di sini nggak ada. Oke Pak Haji, nah itu saya dengar juga ya, akhirnya Kota Payakumbuh menjadi kota kuliner. Nah berasalnya dari sana, gimana ceritanya ini Pak Haji? Itulah tadi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana Payakumbuh ke depan? Payakumbuh ke depan ya. Ya, artinya apa ciri khas? Ya kan? Kita lihat seperti kota apa namanya itu, dari sepak bola bisa terangkat kota itu menjadi kota terkenal gitu. Dengan sepak bolanya di Jawa kan gitu. Nah, Payakumbuh ini ikon kan Batiah Gelamai. Tetapi orang tidak nampak yang Batiah, yang Gelamai. Termasuk kota Sanjay kan gitu. Dicari orang, saya pernah tuh orang dari pengunjung, Pak, di mana orang menjual Batiah, jual Gelamai, ya kan? Jual Sanjay bagai, kan? Karena hari dah malam, saya bilang, ke Bukit Tinggi aja, di sana banyak, saya bilang gitu. Kan lucu itu. Lucu ya? Yang labelnya kota Batiah Gelamai, termasuk kota Sanjay. Tapi ternyata nggak ada. Tapi nggak ada kan waktu itu ya. Waktu itu. Waktu itu. Kalau di dalam pasar memang kita jumpai. Kalau sudah malam, mana kita cari mana kan gitu. Berbeda dengan kalau kita sebut sekarang kota kuliner, memang ada setiap malam. Ada setiap malam. 24 jam ada ya. Iya. Ya, semasa itu memang kalau udah malam susah cari makan spesifik. Nah ini Pak Haji,
Kenapa ini sempat terfikir Pak Haji untuk menjadikan Kota Payakumbuh ini menjadi kota kuliner? Kenapa Pak Haji nggak memikirkan martabak saja? Ini Pak Haji kayaknya pengen menguasai Kota Payakumbuh. Ini betul ya. Kenapa kalau Pak Haji egois bisa saja memikirkan martabak ya? Kenapa dipikirkan kuliner yang lain? Rezeki kan rezeki orang, nggak rezeki kita semua. Jadi rasa kebersamaan, rasa bermasyarakat, ya, itu tertanam dalam diri kita. Jadi di saat kita pelaku kuliner, itu kan kita lihat perkembangan kebijakan pemerintah yang gusur sini, terpikirlah apa wadah yang cocok untuk bisa kita mengadakan satu kekuatan dan persatuan kan gitu. Oke, betul. Nah, jadi muncullah di situ. Saya berpikir kalau kita tidak masuk dalam sistem apa yang sampaikan tadi, kapan bisa menyuarakan rakyat? Nah itu ya. Begitu banyak teman-teman kita yang duduk di anggota legislatif, tapi yang mewakili khusus dari masyarakat pedagang kaki lima ini waktu itu memang nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Ya, makanya saya terjun ke politik itu dasarnya itu supaya merasakan masyarakat manfaatnya kita sebagai mewakili rakyat di lembaga itu. Makanya di tahun 2004, 2009 kita dapatlah posisi di lembaga itu. Terutama sekali saya berniat untuk memperjuangkan daripada warga kita yang ada di pedagang kaki lima ini. Pedagang kaki lima ya. Oke. Yang sering dicap ribut bikin masalah ini ya. Ya. Jadi dengan nanti wakil rakyat dengan sebagai membentuk legislasi, disitulah regulasi kita munculkan tentang Perda Pedagang Kaki Lima. Oke, peraturan daerah ya. Ya, peraturan daerah. Sehingga masyarakat pedagang kaki lima sudah ditata dengan aturan-aturan itu. Gitu. Dan saling menguntungkan ini sebenarnya. Dan saling menguntungkan. Oke. Nah, pernah tambah sedikit dulu tujuannya perdanya apa? Ya, kita ingin menata selama ini dimanapun kaki lima di kota-kota besar kecil belum tertata dengan baik. Nah, melalui peraturan ya pemerintah dengan adanya regulasi, ini bisa ditata dengan baik. Makanya kita bangun namanya Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Dan Pak Haji salah satu pengurusnya ya. Kita yang pertama sebagai inisiator. Sampai sekarang kan masih belum mau kawan-kawan melepaskan saya dari posisi itu gitu. Oke, ini menarik ya. Masih dalam usia yang tidak muda lagi ya. Ini masih dikasih amanah yang begitu besar ya. Nah, Pak Haji, gara-gara pedagang kaki lima, gara-gara asosiasi pedagang kaki lima akhirnya terbentuk cap Payakumbuh menjadi kota kuliner. Artinya pedagang kaki lima sudah banyak memberikan sumbangsi untuk kota Payakumbuh. Benar. Sekarang kita balik. Kota Payakumbuh apa yang sudah diberikan untuk pedagang kaki lima yang sebenar-benarnya diberikan? Tapi jangan dijawab dulu Pak Haji. Kita dulu break sejenak. Oke, pemirsa Taki dan Sana Dede TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping kita, di samping saya bapak kita, mama kita ya. Pak Haji Wan Martabak Mesir itu ya brandnya yang terkenal di Kota Payakumbuh. Oke, pertanyaan di segmen 2 tadi yang belum sempat dijawab ya. Ini tentang apa tadi? Pedagang kaki lima yang sudah memberikan sumbangsi untuk Kota Payakumbuh sehingga terkenal menjadi kota kuliner. Itu untuk Kota Payakumbuh ya. Istilahnya pemerintah kota. Sekarang pemerintah kota apa yang sudah mereka berikan yang sebenar-benarnya diberikan untuk Kota Payakumbuh? Apakah konopi itu? Jadi sebenarnya sudah banyak ya pemerintah dengan memperhatikan pedagang kaki lima. Ini kita rasakan di dalam organisasi sudah banyak sebenarnya. Pertama sekali memberikan kesempatan kepada pedagang untuk bisa berjualan di pinggir jalan. Dengan adanya peraturan daerah Perda ya. Dalam ini kita sudah sangat bersyukur ya. Dibandingkan dengan kota-kota lain di mana ada kaki lima, datang Satpol PP ngusir ya. Jadi tidak ada kenyamanan. Dengan adanya
perda ini, berarti kita sudah diberi peluang oleh pemerintah daerah untuk bisa berdagang di pinggir jalan. Sebenarnya kalau menurut undang-undang ya nomor 22 itu kan tidak ada, tidak boleh kan itu berjual di badan jalan kan ya, itu. Oke, di badan jalan ya. Badan jalan. Itu kelebihan dari pemerintah Kota Payakumbuh, sangat melihat bagaimana masyarakat pedagangnya betul-betul bisa dibina begitu. Oke, berarti kita tidak boleh munafik ya, sudah banyak yang diberikan oleh pemerintah Kota Payakumbuh untuk pedagang kaki lima ya. Ya, begitu. Oke, Pak Haji, dan saya juga mendengar dari dulu Pak Haji kalau ada urusan tentang masalah kaki lima, ketika Pak Haji menjadi anggota legislatif, Pak Haji selalu pasang badan membela. Ya. Ini masyarakat di Kota Payakumbuh bukan pedagang kaki lima semua, Pak Haji. Ya, artinya begini, kita mewakili seluruh masyarakat Kota Payakumbuh. Oke. Ya, yang penting apapun kebijakan pemerintah yang selagi berkaitan untuk kepentingan masyarakat itu kita bela kok, kita bantu pemerintah ya. Nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah ya. Itu tujuan kita jadi anggota DPR itu betul-betul bisa membawa aspirasi dari masyarakat. Ya, walaupun kita termasuk mewakili dari pedagang kaki lima, tetapi sudah merangkul semua kepentingan masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh. Ya, tidak saja di daerah pemilihan kita, tetapi sifatnya kita sudah menjadi wakil rakyat di seluruh masyarakat Kota Payakumbuh. Seluruh komponen masyarakat ya. Komponen masyarakat berarti sebagai anggota legislatif berarti benar-benar mewakili aspirasi masyarakat ya. Betul. Ya. Boleh dijawab atau boleh tidak nih Pak Haji? Untuk yang sekarang, legislatif yang sekarang, apakah sudah mewakili semua aspirasi masyarakat? Ya. Menurut Pak Haji lah. Ya, sebenarnya tergantung daripada apa namanya nawaitu dan tujuan kita duduk di lembaga itu, apa sebenarnya tujuan kita? Ya, apakah memang ada sesuatu atau memang betul-betul bisa membawa dan memperhatikan aspirasi masyarakat? Itu tergantung kepada nawaitu kita dan juga tergantung daripada pengertian kita duduk di lembaga itu. Pengertian ya? Ya. Kita duduk ngapain di sana sebenarnya gitu, ya? Jangan asal duduk ya. Jadi kita itu fungsinya apa di lembaga itu? Itu dulu yang harus dipelajari ya? Itu perlu ya. Tidak perlu saya jelaskan sini. Oke, semua masyarakat paham ya. Itu ngapain sebenarnya duduk di sana, tujuannya itu, apa ya? Ya. Apakah hanya untuk mencari finansial saja, materi saja? Itu beda niat berarti. Iya, jangan nanti duduk diam duit kan gitu. Datang gitu. Iya. Apa nama D5 apa nih? Oke, ini menarik. Oke, sekarang Pak Haji kan sudah tidak duduk lagi menjadi anggota dewan. Tapi Pak Haji yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya baca masih memikirkan tentang masyarakat Kota Payakumbuh. Masih ingin membesarkan orang dengan bahkan dengan duit martabak ini. Ini niat Pak Haji sebenarnya apa? Nah, kan ini yang jadi pertanyaan. Ya. Terima kasih. Sebenarnya kan ini kita menginginkan sesuatu itu betul-betul bisa merubah Kota Payakumbuh. Itu tanggung jawab kita semua. Ya. Jadi karena saya juga peduli dalam hal ini, karena disinilah letaknya sebagai pengabdian dan ibadah bagi kita sebagai warga masyarakat gitu. Jadi siapapun yang kita ajukan, kita bantu, ya tidak terlepas dari komitmen itu. Itu tergantung di mana pendekatan mereka itu kepada orang-orang yang bisa ya mempublikasikan mereka di tengah masyarakat. Itu aja persoalannya. Itu saja persoalannya ya. Oke, sekarang ini seandainya Pak Haji ini sudah kita tolong, kita besarkan segala macam lah dengan segenap kemampuan. Akhirnya di dunia politik biasa kan sering terjadi berbalik arah, lupa. Ini nggak jadi persoalan gitu sama Pak Haji ini. Jadi sebenarnya kita ini kan bisa aja sebagai media kan gitu. Media ya, corong. Di tujuan sesuatu ya, kepentingan dari daerah. Ya, kita siap saja membantu apapun ya untuk kemajuan daripada perkembangan suatu daerah. Siapapun bisa kok sebetulnya. Ya. Asal niatnya tulus dan ikhlas. Tetapi kalau sudah berbeda niat
tentu tujuannya lain. Tentu ini yang menjadi pemikiran kita. Jadi kalau bersama-sama masyarakat, ya, saya rasa apapun yang dihadapi pemerintah, masyarakat siap membantu. Nah, ini Pak Haji, kita kembali lagi masalah martabak ya, yang ternyata sekarang sudah 31 tahun ya, berarti ya. Ya. Dari tahun 85. 85. Sekarang sudah 2021. Ini banyak sekali perjalanan panjang sekali prosesnya ya. Betul. Yang hingga akhirnya Pak Haji dari martabak ini mengangkat martabat ya. Iya. Nah, dan sekarang juga aktif di banyak organisasi, Benar. memberikan edukasi materi kepada masyarakat ya, sering diundang dinas dan instansi tertentu ya. Iya. Nah, kita kembali ke politik yang tadi ya. Iya. Pak Haji kan pernah duduk di politik ini Iya, ya. betul. Politisi. Ya. Oke, Pak Haji, apakah sekarang aroma atau gimana ya, harum-harum politik di lokal aja lah dulu di Kota Payakumbuh ini? Iya, iya. Ini sesuai martabak, filosofi martabak atau gimana ini yang Iya. di tingkat Kota Payakumbuh dulu? Sama juga dengan aroma martabak kan gitu. Oke, Panas harum, dinginnya kan panas dingin, gitu panas ya. dingin ya. Jadi sebenarnya itu dari proses-proses perjalanan ya, perkembangan perpolitikan ada baik di tingkat nasional sampai ke daerah, Ke daerah, ya. gitu. Nah, jadi kita hanya berharap kepada baik itu pemerintah, baik itu wakil rakyat, lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat daripada pembangunan fisik. Fisik ya? Ya, jadi SDM dulu berarti ya? keseimbangan gitu. Oke, ini sesuai agama ya, seimbang. Seimbang, harus Oke. seimbang itu. Jadi kita berharap seperti itu, sehingga nanti kecerdasan masyarakat itu melalui pemberdayaan bertambah gitu. Itu kita harapan seperti itu. Oke, nah ini nggak apa-apa ya kita bahas ngambang sedikit mau 2024 ini. Iya. Aroma politik sesuai dengan filosofi martabak lagi. Udah banyak yang isi ini dalam Iya. potongan martabak ini, khususnya ke Pak Haji sendiri lah. Iya. Pak Haji kan di mana-mana sudah tahu orang. Iya. Terkenal pernah menjadi anggota dewan juga. Pasti tahun 2024 Iya. menjelang ini Iya. akan banyak sekali yang ya menghubungi lah, so akrab lah. Iya. Yang ingin membonceng lah, padahal mereka tidak tahu proses Pak Haji dari nol sampai sekarang kan nggak pernah menolong sama sekali ini. Ya. Ini sudah ada di Pak Haji kalau boleh tahu. Jadi kita anggap saja filosofi seperti martabak. Di dalam martabak itu ada sayur, Iya, ada daging, betul. macam-macam ya, bumbu gitu. Tetapi satunya jadi martabak kan gitu. Oke. Jadi artinya apa? Tujuan kita itu ya baik dari pemerintah, baik dari masyarakat, ya sama-sama membantu dan membangun. Sama-sama membantu dan Dan membangun ya. membangun ya menjadi satu kesatuan ya, kekuatan untuk menjadikan Kota Payakumbuh ini maju ke depan gitu. Tanpa adanya dari bantuan dari masyarakat kan gitu. Tentu pemerintah sulit ya. Pasti sulit ya. Pasti sulit. Ya, karena kita butuh pembangunan, butuh inovasi pemerintah. Siap tak masyarakat dalam hadapi ini kan gitu. Oke. Nah, sebagai pengurus pedagang kaki lima nih Pak Haji, dari dulu sampai sekarang, gimana yang sekarang nih? Apakah perlu ditata lagi, dikembangkan lagi pedagang kaki lima yang di Kota Payakumbuh ini, atau ya udah begitu saja menurut Pak Haji ini? Sebenarnya kalau sudah menjadi ikon, tentu perlu tambahan binaan-binaan Binaan dari ini pemerintah berarti ya, binaan dari pemerintah ya, mengingat apalagi dengan situasi COVID-19 kan gitu. Jadi kita masyarakat pedagang kaki lima ya, kita sesuaikan juga lah dengan situasi kondisi sekarang. Artinya apa? Sekarang kan program pemerintah itu tetap membangun bagaimana masyarakat kita ini maju ke depan kan gitu. Iya pasti. Ya, jadi kita kaki lima, kita siap juga menata dan menyesuaikan itu. Itu sebab seperti ada kanopi sekarang kan gitu. Nah ini. Kanopi yang ada di tengah maupun pembaruan. Jadi tujuan dari adanya kanopi yang di tengah itu kan juga khusus untuk pedagang kuliner gitu. Iya, kuliner ya.
bagaimana pemerintah menatanya, ya ada masalah bagi kita gitu. Artinya pembinaan dan pemberdayaan itu sangat dibutuhkan oleh pedagang kaki lima kita. Jadi masalah ke depan sebenarnya pedagang ini walaupun kaki lima bisa maju tergantung manajemen daripada keuangan mereka kan gitu. Contohnya sudah ada di samping saya. Jadi memang perlu pengembangan. Pengembangan. Oke. Ya, saya lihat itu sudah mulai dari Sate Donangung, ya sudah buka di batas kota lah. Ya. Di batas kota itu di daerah Batu Ampar ya, dengan juga outlet ya. Oke. Gitu. Dan yang saya tahu martabak Haji Wan sekarang nggak khusus martabak aja ya. Iya. Walaupun ikonnya martabak ya, brandnya martabak ya. Kabarnya lebih dari 200 macam kuliner ya di sana ya. 250 menu. 250 menu ya. Ada yang di kafe yang baru gitu. Kafe yang baru itu ya. Berarti ini arahnya lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Betul. Semua bisa masuk ke sana. Bisa masuk gitu. Oke. Ya. Semua lidah bisa merasakan. Tidak lidah yang tua-tua saja ya. Kalau yang lidah tua-tua kan martabak ya. Sekarang lidah yang muda-muda juga bisa mencicipi martabak dengan varian baru ya. Varian baru betul. Nah, ini sebenarnya antara cerdik dan licik ini Pak Ji ya. Oke. Banyak sekali menu. Apakah berhubungan dengan ini bisa nggak disamakan, dianalogikan dengan perkembangan politik sekarang? Ini maaf Pak Ji kan juga orang politik ini. Iya. Apakah dengan politik sekarang juga harus banyak menu, juga harus banyak resep-resepnya, tidak hanya monoton dengan politik satu arah seperti dulu ya, politik ortodok. Menurut Pak Ji gimana ini? Ya, sebenarnya sesuai dengan perkembangan zaman, ya perubahan-perubahan itu pasti ada. Pasti. Ya, perkembangan itu pasti ada. Tentu tetap ya menjadi ukuran itu penguasa kan gitu. Ya. Ya kan? Ujung-ujungnya ke sana ya. Oke. Ya, tentu lebih dominannya kan tentu kebijakan itu oleh penguasa kan gitu. Oke. Jadi cuman khusus kita di daerah Payakumbuh kita berharap sangat kan gitu. Artinya tentu politik itu